CPO bisa nambah, ya nambah. Silakan. Kalian lihat pergerakan saham CPO. Nih, lihat saham, lihat LSIP deh. Ya bisa terjadi ya. Sideways. Oke, habis sideways, up. Habis itu sideways, up. Oke. Pergerakannya gini ya. Nah, sekarang mulai turun, dikoreksi dikit. Oke. Ya kemungkinan masih sideways. Dia sideways, masa-masa lagi dikumpulin lagi, ya, baru up. Ini LSIP, kalau kalian tarik garis mundur sampai 2017, ya, di sini, ya. Coba kalian perhatiin, ada sesuatu apa nih sini. Ini 1575 ada resisten yang super duper duper kuat. Kalian tarik mundur di 1575 nggak pernah bisa dilewatin. Nih, November 17. Udah. Kita ke weekly deh. Nah. Weekly itu chart yang kalau kalian lihat, ini lewat, ini confirm. Ini lebih gila lagi. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatiin pun ada inverted head and shoulder. Jadi target gua apa sekarang? Target gua LSIP break 1575. Wah, jauh ini. Anggapan aja dari sini ke sini. Targetnya 2700. Ini weekly loh. Tapi ya syaratnya apa? Syaratnya ini di break dulu lah 1575-nya. Tuh. Jadi ya justru dalam 2 minggu ini lagi merah-merah tampung. Kayak kemarin waktu di sini kan gue kalau LSIP berkali-kali. LSIP turun beli, ya udah tampung aja. Toh komoditas juga masih sesuatu sektor yang masih bagus, bukan jelek, ya kan? Jadi ya nggak perlu dipanikin. Ya, kalau kayak beberapa saham yang beberapa saham merah gimana? Nah, kalian lihat dulu, yang merah ini turunnya karena apa? Kalau memang karena IHSG lagi drop parah, terus dia lagi merah, kayak di masa-masa, bentar ya. Nah, candle yang ini. Kalau di 3 ini kalian CL, itu namanya buru-buru. Makanya kalau kalian perhatiin ketika IHSG drop dalam, gue nggak pernah suruh kalian CL terus. Beberapa mungkin gue bilang hold, beberapa kalian lihat supportnya di break, kalian CL. Oke, kalau supportnya di break wajar. Tapi bahkan beberapa pun kalau kalian perhatiin support di break, ya udah biarin dulu aja, nggak usah dijual, hold aja. Kenapa? Ya IHSG drop tuh, kalau IHSG drop dalam itu pasti karena ada sesuatu sentimen, bukan karena sebuah kejelekan. Apa sih dampak perang sama kita? Menurut gue perang malah nguntungin Indonesia sebenarnya. Perang bukan ngejelekin Indonesia nggak terpengaruh secara negatif. Mungkin dalam jangka panjang iya, dalam beberapa bulan ke depan mungkin mengaruhnya ke global. Tapi secara bisnis di Indonesia, lihatlah komoditas kita, perusahaan-perusahaan Indonesia kita, itu bakal bagus. Pemerintah juga dapat duit lebih dari setoran perusahaan komoditas, ya kan? Indonesia tuh negara komoditas. Jadi perang yang berhubungan dengan komoditas tuh ya bagus buat Indonesia. Tapi dampak jeleknya apa? Dampak jeleknya ya harga komoditas naik. Soon, dalam berapa bulan, bahkan berapa minggu, kalian harus tunggu harga bahan baku kalian naik. Bentar lagi. Ibu-ibu yang sering belanja ke pasar, siap-siap harga bahan naik semua. Harga ayam pun kemungkinan besar naik. Apalagi juga udah mau lebaran kan. Jadi kalau situasi gini, apakah harus CL atau buyback atau average down? Saran gua, lihat besoknya. Kalau besoknya masih turun, baru kalian jual. Kalau besoknya bisa, kemungkinan besar besoknya rebound. Karena ini semua sentimen.
Nah, kok kayak gini nih, hari pertama turun, hari kedua turun lagi, ya udah CL nggak apa-apa. Cuma kalau hari pertama turun doang, ya kok kayak begini, ya kan, potensi reboundnya kan lumayan gede. Tapi secara teknikal L-shape under EMA 20 ya segala macam. Gue sih nggak perhatiin EMA 20 nya, tapi yang gue lihat adalah ini support kuatnya. Karena kalau ini di break, tren dia patah. Tren dia secara medium ya, ini patah. Secara short udah patah ya, karena kalau short kan kalian lihat dari low ke high, higher low, higher high, udah patah. Tapi kalau kalian tarik secara panjang ya, secara panjang, kalau kalian mau berani main panjang, menurut gue ini salah satu yang main panjang lumayan menarik. Nih, low ke high ya, ini higher low, baru naik lagi higher high. Ini harusnya lebih panjang biasanya ketiga, baru koreksi lagi, baru lebih tinggi lagi. Makanya gue minta kalian jaga yang 13.55 karena inilah yang akan menandakan bahwa trennya patah. Tuh. Oke. Jadi kalau kalian mau evaluasi porto kalian, bandingin sama IHSG. Porto kalian harus lebih bagus performanya daripada IHSG. Itu aja. Oke, nah kalau kita lihat secara sektoral sekarang. Oke. IHSG masih uptrend. Iya, masih, betul. Kayak gue ngomong di Reels Instagram, ini jangan sampai di break. Kalau di break ya turun ya. Nah, kalian secara sektoral, infrastruktur mulai naik, mulai uptrend bahkan dari low high, higher low, higher high. Kemarin infrastruktur didorong sama SUPR. Sekarang didorong apa? Konstruksi. Makanya lagi uptrend, pegang aja. Kalian perhatiin konstruksi semua pada break resist. PTPP, HK ya HK nggak apa-apa. Double bottom kok. Ini masuk mingguan. Ini targetnya. ADHI yang kemarin gua call di sini. Break. Lanjut. Oke. Wika sama, Waskita sama. Tapi yang kali ini gue lebih feelingnya ke PTPP sama Adi sih. Menarik. Nah, kalau IHSG koreksi, infra malah buat new high, bisa buat swing atau short trade. Kalau kayak gini, ini kan udah trennya udah kelihatan nih, udah mulai naik. Ya udah jagain aja supportnya. Jangan sampai di break. Tapi jaganya jangan di sini, ini terlalu deket. Ini mau di closing di sini pun gampang. Kan cuma sekitar berapa persen. Jaga bawah lagi. Jagalah misalnya di 990 kalau mau. Tapi swingan jauh kan ini kan. Jagalah di sini 1025. IHSG drop kan nggak selalu karena saham lain. Nah, kalau kalian mau lihat IHSG itu kuat atau enggak, kalian perhatiin banking. Kalau bank naik gara-gara IHSG, ya. Kalau IHSG naik gara-gara bank, biasa kurang bagus, biasa kurang kuat. Karena yang naik cuma bank. Kayak kemarin IHSG naik karena apa? Ini BCA-nya juga closing-nya hijau. Karena kan top market cap di Indonesia tuh BCA, BRI, Telkom ketiga. Jadi kalau tiga itu bergeraknya kuat, tapi yang lain nggak kuat, ya itu nggak pertandanya kurang bagus. Jadi ntar kemungkinan IHSG dropnya kenapa? Ya kemungkinan banknya mulai turun. Mungkin BCA bisa ngetes ke sini. Gitu.
Oke. Nah, kita lihat lagi. Cyclical mulai rebound, ya, mulai rebound. Kenapa? Karena cyclical, kalau kalian perhatiin saham-saham di cyclical ya. Nih. MSIN. Reboundnya karena apa? Ya kan MSIN kita kenceng kemarin. Di sini. Yang lain gimana? Nah, yang lain kalian perhatiin, menurut gue cyclical salah satu yang lumayan kuat. Kenapa? Karena ya MSIN-nya naik memang, MSIN yang mendorong, oke. Tapi yang lain ini lumayan. S-Hardware lumayan juga berapa hari ini? Ya kan? SMA gak gitu signifikan. Kalian perhatiin MAPI break resist. Ini 800 yang gue pernah kasih tetap selalu kuat, closing selalu di atas 800. Oke. Kalian perhatiin saham-saham sektoral lain. Era juga rebound dari resist kemarin. Nah, sempat ke 560. Sorry, dari support mantul. Support kuatnya Era nih. 525. Yang lain misalnya masa terlalu tipis. LPPF. Nah, kenceng. Ya, MPMX ya cuma market cap yang kecil kan, nggak gitu signifikan, ya kan. Terus Rals juga break, cakep nih. Kemarin kita HK di sini ya masih tipis lah sampai sini. Ini resist 700 kalau di break lanjut. Ya kan? Jadi jangan salah pilih sektor. Non cyclical. Nah, non cyclical ini bakal terlihat turun terus. Kenapa? Non cyclical yang mendominasi adalah ini. Kita lihat. Nih, Unilever, HMSP, Cepin, ICBP, Gudang Garam, INDF. Ini yang mendominasi. Jadi secara sektoral ini bakal turun. Tapi secara sektoral yang sisi lain, kalau kalian pindah pandangan ya. Kalau kalian pindah pandangan, kalian lihatnya Ali, TAPG, mana LSIP? LSIP, lihatnya ini, terus ini. Jadi lebih menarik, gitu. Makanya orang bilang non cyclical agak bahaya. Ya gue bilang bahaya kalau kalian pilihnya ICBP. ICBP kemarin naik, sempat naik sehari. Kempes juga, nih, yang di sini, rebound. Masih bisa kuat naik nggak? Menurut gue masih belum ini. Mungkin bisa ke 6.900 masih possible. Dengan harga bahan baku yang naik. Industrial ya kita nggak usah terlalu fokus kemana. Karena fokus yang besar cuma di ASI, UNTR, MLPL. ASI, rebound juga. Kita masuk daerah sini. Udah 6.300. UNTR lumayan, wajar jadi kalau naik. Properti, nah ini juga mulai cakep, mulai uptrend lagi, ya bagus. Basic, ini didorong sama Inco Antam. Tapi kalau kalian lihat di basic, ada beberapa yang lain, TPIA sama BRPT. TPIA turun dalam, BRPT juga lumayan turun dalam. Makanya di sini gerakannya sideways. Karena yang gede turun, tapi sedangkan yang pretelan-pretelannya Inco, Antam, MDKA naik. INKP juga mulai rebound. SMGR salah satu yang gede juga, kalau kalian perhatiin, baru mulai rebound 2 hari ini. Oke. Teknologi ya saran gua sih yang boleh kalian sentuh sekarang kemungkinan besar hanya di MTech. MTech masih sesuai target gua ya di 2450. Apakah bakal kecapai? Menurut gua gampang nih kecapai, nggak susah kok. 14%. Nggak susah kok untuk capai ini. MTech. Terus kalau kayak ini ATL terus. Ya udahlah.
skip. Ini market cap-nya gede. Ini yang bakal berpengaruh sama teknologi secara sektoral. MTDL ini juga mulai turun terus. Oke. Finance, ya finance juga sideways nih. Sebenarnya kalau ngomong naik juga nggak naik-naik banget. Oke, kalau sideways lama, gimana cara supaya dia bisa naik? Ya harus diturunin dulu. Healthcare juga masih biasa-biasa aja, belum begitu menarik. Transportasi, ya lumayan mulai rebound ya. Karena kan kalau transportasi kalian lihat yang gede. Temas paling gede ya. Temasnya kemana? Berarti mereka bakal kemana? Temas naik tapi kan asalnya turun. Yang naik cuma apa? Temas, CMPP, SMDR. Itu doang. Sisanya ya kecil-kecilan aja. Asal lagi turun-turun juga. Oke. Satu lagi terakhir energi. Nah, energi koreksi ya wajar karena kemarin naiknya terlalu kenceng. Tapi apakah setelah koreksi ini bakal lanjut naik? Ya menurut gue masih bisa naik. Kan perhatiin kayak Adaro mulai rebound, bagus. Indi, nah ini masih koreksi. Nah, jadi makanya kayak gue bilang kemarin, batu bara gue rasa skip. Kenapa skip? Ya naiknya paling kenceng kemarin, terlalu kenceng. Kalau naiknya kayak gunung, turunnya bisa kayak lembah. Gue lebih prefer naiknya kayak gini pelan-pelan. Naik dikit koreksi, naik dikit koreksi. Bentar anjing gue mau masuk. Oke. So, overall untuk minggu depan ya kemungkinan IHSG masih drop. Komoditas masih menarik ya, komoditas masih menarik. Properti masih menarik, konstruksi masih menarik. Sama yang satu lagi adalah di bagian cyclical, itu lumayan menarik. Oke. Karena kalau mau lebaran kita perhatiin, kita kan lihat secara sektor ya. Biasa kan kalau lebaran masa-masa cyclical tuh yang mulai panen. LPPF, RALS biasa panen di di kuartal kedua. Karena udah pada mau lebaran, biasa pada belanja gitu. Oke. Nah, jadi kalau minggu ini portfolio kalian beberapa pada drop, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita perhatiin juga dari tanggal 1 Maret sampai sekarang juga masih drop sebenarnya hitungannya. Masih turun IHSG. Nah, tapi balik lagi, apakah kalian harus buru-buru CL? Kalau di saham komoditas, mungkin nggak banyak pegang komoditas, ikutin gue. Banyak pegang komoditas. Ya gue pribadi sama sekali nggak ada yang gue CL kecuali Toba. Hanya Toba doang yang gue CL, karena lumayan menyebalkan sebenarnya kalau kalian perhatiin. Ini waktu di break sini. Ya. Ini yang candle hijau ini kan gue call di sini kan. Ini cakep banget kalau gue ngomong. Ini cakep banget. Kalau seorang teknikal lihat ini, semua pasti bilang bagus, nggak ada yang bilang jelek. Volume oke, breaknya oke. Semua teknikalis pasti bilang ini bagus. Tapi balik lagi, Indonesia marketnya dikontrol sama bandar. Ya dia turunin ya udah, ikut turun. Nah sekarang apakah boleh buyback? Kemarin gue bilang jam 10.30 close di atas 1.200 baru beli. Ternyata nggak berhasil juga, nggak dikasih. Kalau kalian mau spekulasi buy on weakness, silakan. 1090 ini harusnya kuat. Ini kalau kalian perhatiin, ini lumayan kuat harusnya. Tapi kalau gue pribadi, gue bakal nunggu dia benar confirm break, baru kita balikin loss kita dari kemarin, dari Toba. Oke. Karena overall Toba juga arahnya ke ESG. Jadi kalau yang nanya ESG itu apa? ESG itu energi. Kayak coal sama minyak itu kan hitungannya kotor, nggak bisa balik lagi. Kalau udah habis gitu. Jadi kayak berapa tahun ke depan, berapa puluh tahun lagi kemudian, kemungkinan coal sama batu bara tuh coal sama minyak tuh udah mulai habis. Tapi kalau ESG, energinya terbarukan dan bersih buat lingkungan. Contohnya apa? CPO.
semua yang berhubungan dengan CPO tuh hitungannya bersih. Makanya kalau kalian kalau ada yang pernah kirim barang lewat kontainer ya, mereka ada tas yang namanya low sulfur surcharge. Itu di mana minyak mereka sebenarnya tuh harus dikombinasikan dengan B30. Jadi minyak mereka mulai bersih. Kita punya bensin mobil juga kedepannya harusnya udah mulai pakai sawit-sawitan dibandingkan pakai minyak biasa lagi. Ya, cuma balik lagi, implementasi ini nggak terjadi dalam 1-2 hari, bisa bertahun-tahun. Oke. Bank digital. Oke, bank digital kalau gue lihat sih sebenarnya udah pada mulai rebound ya. Bank digital dominasi kan adalah BBYB. Ya, ini kan juga kemarin 2130-nya di break, makanya gue call suruh masuk HK aja. Terus BNBA juga lumayan dominasi, ini juga mulai rebound. Nah, tapi yang pattern ini mulai juga. Jadi ada kemungkinan, ya mungkin minggu depan bank digital bisa main. Ada kemungkinan. Karena gue lihat reboundnya sebenarnya lumayan oke sih, Denar. Terus apa lagi ya? Bank digital. BBHI. Bentar ya. Kalau BBHI ya turunnya lumayan dalam, support di break terus, tapi ada satu hal yang menarik dari BBHI yaitu secara akumulasinya bagus. Ya, jadi tiap kali turun tuh ada yang tampung, cuma saran gua untuk entry nggak di sekarang, nanti aja. Tunggu udah confirm rebound baru kalian beli aja. Karena kalau kalian kejar sekarang ya agak bahaya. Amar yang kemarin gue bilang mau tampungnya di sini, kurang bawah sedikit, lumayan kenceng. Ya udah, ini udah naik, dia nggak usah dikejar lagi di angka sekarang. Jangan dikejar ya angka sekarang ya, jangan, bukan suruh kejar. Kalau mau tunggu dia retrace lagi. Nah, bank digital, kalau kalian lihat cara mainnya, biasanya bergerak berdasarkan bank besar. Kalau bank besar udah mulai koreksi, biasa ini yang main. Elsa. Ya, Elsa juga masih oke-oke aja sebenarnya. Ini koreksi kenapa? Ya, harga minyaknya turun kan. Tapi kan mereka lihatnya dari sisi pendek. Sisi pendek adalah harga minyak turun dalam waktu sementara. Vaksin. Oh ya, bentar lagi deh. Nah, dalam waktu sementara minyaknya koreksi, iya bener. Tapi mereka nggak lihat dalam jangka panjang, minyaknya itu masih naik. Dulu, tahun lalu Elsa, sekarang berapa Maret ya? Tahun lalu mereka jual minyak, Elsa jual minyak ya, di harga 70 lah anggap. Tahun ini mereka jual di harga 109. Naik. Dalam jangka panjang, ya kalau kalian berani pegang, sebenarnya bagus. Laporan keuangannya kalau keluar di bulan April atau Mei, kuartal pertama harusnya bagus. Jadi dia koreksi sekarang. Apakah gimana situasinya? Menurut gua mau tambah ya silakan, nggak masalah. Ini closingnya juga closing kanan ditarik turun. Medco juga sama. Justru Medco menurut gua lebih menarik sih sekarang. Elsa masih menarik ya. Rizky. Elsa masih menarik, tapi Medco yang kelihatan lebih menarik. Makanya kemarin gue masukin ke tabel di 3 bawah itu. Closingnya ditarik ke atas, ini masuk sideways, 620 lumayan kuat, ya harusnya masih bisa naik lagi 700-an. Harum. Kalau Harum, gue rasa skip. Kenapa? Karena Harum kan lebih berhubungan sama nikel sama batu bara, dua itu.
Sedangkan batu bara lagi koreksi. Ini 368. Dan nikel juga trading halt. Kayak gue pernah ngomong, trading halt apa tujuannya? Kenapa sebuah trading itu bisa dihentikan? Karena naiknya terlalu signifikan. Ya, naiknya terlalu kenceng atau turunnya terlalu kenceng. Dulu waktu IHSG drop, IHSG di halt juga. IHSG pernah halt ya. Bagi kalian yang baru join market, IHSG itu pernah berhenti trading selama 30 menit. Ya, selama 30 menit itu kalian bisa main CS, mau main Dota, terserah. Bebas. Mau ngapain pun, mau main game, mau lanjut kerja, bisa. Kenapa? Dropnya terlalu dalam. Harapan dari halt itu apa? Harapan dari halt adalah supaya trennya bisa berubah. Nah, kalau trennya bisa berubah, kalau mereka masih ngarepin bahwa harga nikel ini naik, ya ngapain dia ubah tren? Ngapain dia hold? Kasih aja naik terus. Nggak usah di hold. Nah, makanya di hold ya tujuannya apa? Supaya trennya berubah. Oke, trennya berubah. Jadi turun. Makanya yang punya Antam kemarin, di sini panik langsung closing di bawah. Bakal gimana ini? Antam, Inco, dan kawan-kawannya. Sekarang menurut gua lagi pada di akum. Antam, Inco, dan lain-lain. Tapi bedanya apa? Kalau mereka yang akum adalah asing, ya, asing tuh bisa akum sampai ke bawah, sampai ke 5.500 mereka bisa akum. Sedangkan kita nggak bisa. Dana kita nggak sebanyak asing yang bisa akum terus sampai ke bawah. Jadi kalau spekulasi beli ya udah silakan. Tapi kalau memang udah turun lagi ya udah jual dulu. Nanti udah mulai naik baru kita beli lagi. Karena harga nikelnya juga belum gerak-gerak lagi. Masih nunggu. Oke. Jadi tetap balik lagi. Komoditas yang menurut gue masih belum gerak adalah oil. Oil belum gerak. Kemarin memang sempat kenceng dari sini ya, 500 ke 600 lebih, ya sempat kenceng. Nah, tapi ketika oil sebenarnya masih bertahan di atas, ini udah gerak mana-mana. Menurut gue masih belum gerak. Kalau CPO udah gerak, tapi masih ada potensi upside paling gede adalah CPO dibandingkan yang lain. Nikel, batu bara menurut gua udah skip dulu. Untuk kalian tradingin doang, fast trading doang, ambil 3%, 4%, oke, bagus. Tapi untuk di hold lama menurut gua jangan dulu. Oke. Jadi Elsa, jawabannya silakan tambah di sini. Ini kalau besok candlenya hijau, bagus. Candlenya hijau bagus. Medco mau masuk lagi, boleh dibahas sekarang. CPO tampung aja. TLPG ini kalau secara bandar sih cakep ya. Kita lihat dia turun dari tanggal 7 Maret. Ada yang nyangkut nih di 800. Menarik kok. Gitu. Ya jawabannya satu, sabar. Yang bisa kalian lakukan cuma satu, sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa buru-buru. Oke. So minggu depan, karena prediksi gue nurun, prediksi gue IHSG bakal turun. Yang udah sampai TP, kalian bisa dua pilihan. Pertama kalian sabut aja, yang sampai resist sabut aja. Atau pilihan kedua adalah kalau trennya mulai patah, cabut. Jangan buru, jangan paksa tahan. Karena harusnya minggu depan IHSG bisa drop dulu. Seharusnya. Oke, yang mau nanya silakan.
Gua ambil 5 pertanyaan aja, mau pergi vaksin. MPMX tetap hold. Hold lah MPMX. MPMX ini, kalian perhatiin ya. Ini tahun ini sekarang, kita ambil tahun lalu. Tahun lalu di bulan sini. Januari ya. Oke. Januari sampai Maret akhir. Masih sideways sebenarnya. Ini juga sebenarnya masih sideways kalau kita tarik agak gede ya. Masih sideways. Nah, biasanya dari awal April sampai Mei bakal kenceng. Kita ikutin tahun lalu aja. Anggapan tahun lalu ini sebagai patokan kita. Oke, ini mulai kenceng. Nah, habis kenceng, dia drop. Sideways lama, sideways panjang. Oke, sideways panjang. Sama nih, kalau kalian perhatiin. Ini kan dia mulai naik sekali itu, kenaikan awal kan di Oktober akhir sampai Desember, ya. Ini juga mulai November akhir sampai Desember naik kenceng. Oke, sama ya. Habis itu turun sideways. Habis itu turun. Ini kalau kalian tarik munjung, ini kalau misalnya udah panjang, kita juga kalian sideways. Sideways. Oke. Nah, jadi sekarang udah mulai break, ini juga mulai di break. Target gua di MPMX berapa? $1.420. Full aja. Yang paling penting nih break 1.200. Kalau lari ke 1.400 nggak susah. Nah, sekarang yang baru mau beli gimana? Ini support sekarang 1.080. Ya, yang mau hold, yang mau beli deket-deket sini silakan. Salah. Perkapalan, Temas kemarin gue suruh HK, mulai break, bagus. Tochi agak panjang, tapi masih menarik, jadi silakan kalau mau di hold. SMDR, ini juga harusnya bakal ngetes ke 1370 lagi. Udah, sisanya menurut gue kapal-kapalan lucu-lucu aja, biasa. Kayak Nelly itu mah lucu-lucuan doang. So, gue nggak gitu mau komen soalnya beginian. Kalau mau dikejar, agak risky. Waskita ya oke, tapi balik lagi soal konstruksi ya gue pilih dua ini, PTPP sama ADI. PTPP sih yang paling signifikan sih. Ini kan sih isunya karena kan memang ibu kota baru mau mulai dibangun, ya kan. Kalau mau mulai dibangun, apa yang bakal terdampak? Lihat dulu bisnisnya. Waskita bangun jalan tol. Apakah ibu kota baru mau langsung dibikinin jalan tol? Menurut gua mungkin agak telat. Tapi kalau PTPP kan bangun gedung. Yang mana duluan? Ya kemungkinan PTPP. ADHI juga ada bangun gedung. Yang menarik. Oke. Bovin sepertinya menarik. Bovin selalu menarik. 12.30 ini kuat banget. Tinggal tunggu aja ini 1365 di break. 1405 di break, udah lanjut terbang. Kemarin berapa hari dikasih murah di sini, kalau nggak mau ambil ya udah. Mau hajar sekarang ya silakan, tapi resiko lebih gede. ISSP kemarin naik terus kempes. Berarti waktunya bersabar. Sabar, tunggu aja berarti. Kan 466 juga resisten kuat. Ya udah, perhatiin minggu depan kalau misalnya sentuh 466 lagi ya udah TP dulu. Nanti kalau udah di break lagi baru masuk lagi. So far masih oke sebenarnya ISSP. Kalau kayak gitu berarti kan yang terjadi adalah ada orang yang mau jualan ketika dia naik. Sama kayak waktu Antam di sini. Ini nggak logis sebenarnya. Dia gap up, oke, wajar. Tapi kalau dia sampai closingnya sampai merah, ini nggak logis. Berarti ada yang manfaatin kesempatan untuk jual. Makanya gue bilang Antam, Trio Tai gue cabut dulu. Kelihatan Inco juga sama persis. Waktu naik ada yang mau jualan, nggak mau dikasih naik berarti. DSD baru beli gimana ya? Oke, properti masih uptrend.
Temas nyari entry wise-nya di mana? Oke, sekarang Temas support ya kita anggap di sini. 1965. Berarti kalau Senin ada merah koleksi ya udah tampung aja. Beli aja. Kalau Ralphs ketinggalan, Era boleh ambil nggak dekat 525? Ya bisa, ini support kuat. Tapi ya upside-nya Era nggak gitu gede. Potensi Era naik nggak gitu gede. Gua sih tetap lebih mending gua ambil Ralphs sekarang ya. Ralphs 695 lu HK ke sini 5% lebih. Tapi potensi untuk dia naik kalau anggapan double bottomnya terjadi 715 target pertama. Tapi gua rasa 715 nih kalau udah break balik ke 800 gampang. Nggak susah. Jadi tetap daripada lu pilih Era, gue masih mending Ralphs. Karena kalau orang lebaran, mereka beli baju tuh lebih gede daripada mereka beli HP. Friend, laporan keuangan udah keluar ya, nggak tahu dan nggak peduli. Nggak menarik nih. Kalau mati. Terlalu banyak pom-poman luar kalau friend tuh. Udah keluar pun bagus pun ya udah, orang udah expect bakal bagus. Kalau kalian pernah nonton video YouTube gue yang soal friend, itu kan gue ada bilang friend tuh buka itu bakal jadi friend, tapi nggak cepet. Kenapa? Karena omsetnya naik terus tapi bebannya turun terus. Jadi tunggu waktu aja di mana itu bakal profit. Friend kan ada gede di beban, yaitu beban depresiasi karena punya tower. Tapi sebenarnya beban depresiasi itu kan bukan uang yang kalian keluarkan. Itu kan uang yang disimpan untuk in case towernya rusak, harus beli tower baru, atau untuk perbaikan dan segala macamnya. Tapi pinter juga friend, mereka sengaja bikin bebannya gede, jadi kelihatan rugi, nggak perlu pajaknya gede jadinya. Oke. BRMS sudah selesai lah, BRMS sudah selesai. Ini kemarin udah di break, udah jelek. 167 di break udah kurang bagus. Nah, waktu ini di break ini udah jelek. Ya, kemungkinan mungkin bakal menarik ya di sinilah. 130-an. Buka lapak 250. Prediksi gua 250 buka lapak. Oke. So ya gitu aja. Yang ada lagi yang mau tanya saham kalian? Rata-rata udah gue kejawab yang gue call. Yang gue udah pernah call harusnya rata-rata udah gue jawab, udah gue infoin situasi sekarang gimana. Mari. Ya masih menarik kok, mari nggak apa-apa. Masih di hold silakan. Wawon udah jawab, oke. Mari Aba, dua-duanya masih oke. Aba juga oke kok. Cuma ya kalau main dua ini untuk sekarang ya kalau misalnya naik jual dulu aja. Sering kempes kan, perhatiin. Kempes. Ini juga kempes. Aba harus break 332, closing di atas 332 baru cakep. Kalau Mari harus close di atas 310 baru cakep. Itu aja intinya. Masih bisa default ya silakan. Ini kenapa sih Dekemen naik GJTL terus sih? Kayaknya orang yang sama deh GJTL udah tag berapa kali. Gue nggak suka GJTL gitu aja. Ada Lokeng Hong dalam gue nggak suka. Candle-nya udah nggak enak nih GJTL, kenapa sih? Kenapa? Coba kasih tau gue deh kenapa mau GJTL. Lu mau jualan ban gajah tunggal? Coba deh cek motor sama mobil kalian siapa yang pakai ban gajah tunggal? Ada nggak? Mending GDYR cari ban.
lebih jelas. Gak menarik GJTL. MDKA belum ya. MDKA ini kuat nih 4250. Support kuat. Cuma baik lagi, ini pasti terkena isu-isu dari trio macan gitu. Kena dari trio macan ya mereka koreksi, ini koreksi. Tapi MDKA Sikon sekarang ya, Sikon sekarang menurut gua masih menarik. Dia mau ke 5000 masih bisa. Kepik menarik nih. Ini lumayan oke secara teknikal. Boleh lah, Senin untuk lucu-lucuan kita boleh lah. Saham yang punya story baru, MPPA ada buy 5%. Ya, gua ada lihat kemarin MPPA. Menarik sih sebenarnya MPPA. Kalau mau HK silakan jaga 316. Agi masih sama, ini support kuat 1430, udah di break 1390 support kuat. Masih bolak-balik. Mau main Agi, sabar. Nggak sabar, nggak usah main Agi. Truk. Ya, oke lah. Lagi di akum-akum. Beps ini kuat nih 3880 selalu. Cuma ya kalau mental kalian, jantung kalian ada 10 baru main Beps lah. Kok nggak usah. Trim ini daerah entry masih sama 300 sampai 310, beli aja di sini. Ini lumayan kuat nih Trim. Big Banks masih ada potensi upside. Menurut gua minggu depan koreksi Big Banks. Apa? GJTL lagi? Aduh. Jangan kejebak saham murah sama saham murahan. Itu aja. Trin gak menarik. Udah naik kenceng. Tower ini menarik sebenarnya. Cuma lambat parah. Lambatnya parah banget. Ya kalau mau tunggu di dekat 1010, 1020 aja biar risikonya kecil. The Big lebih menarik daripada Tower. The Big lebih menarik. Tunggulah daerah sini. 2850 kalau bisa dapat. Pokoknya 2750-nya kuat ya, itu aja. Kalau 3 properti tadi teknikal yang paling bagus. Kalau sama Powon ya 4 ya. Powon paling menarik. Dari 4 sama Powon. Kalau dari 3 ini BSD. Almar lanjut up nggak ya? Menurut gua ntar koreksi dulu. Palem juga masih oke lah. 785-nya kuat. Ini. Palem masih oke. MLPL apa bisa ikuti MPPA? Bisa-bisa aja. Ini menarik kok MLPL. Cakep kok teknikalnya. Sen 2 ntaran aja lah. Tunggu udah jelas deh. Tak jelas nih biasa. Bagus ya, bagus sebenarnya, lumayan nggak jelek. Cuma kemarin di sini juga lainnya bagus, tiba-tiba kempes. DGNS nanti dulu. Udah deh. Gua harus cabut nih bentar lagi. Jam vaksin gue udah mau lewat. Infra atau prop? Prop. Infra juga oke tapi. Dua-duanya lah. Kenapa harus pilih salah satu sih? Kalau tanya gue infra atau banking, gue pilih infra. Tekim masih oke, masih retrace ke support. Boleh. Broksum Film IF-nya belajar terus. IF emang bandarnya film. Link. Menarik ya, tapi agak tipis loh. Oke lah, boleh lah link kalau mau. Udah. Habis vaksin gua ntar. Oke, so gitu aja. Nanti
Ya yang kali ini gue upload ke YouTube deh, karena hari Sabtu. Oke. Thank you yang udah join. Gue close ya berarti.